Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop yang super tipis dan juga super ringan dari brand yang biasanya mengeluarkan smartphone canggih dengan fitur AI yang bener-bener keren banget dan setiap launching itu pasti selalu ada di urutan 3 besar di XOMark. Yap, bener banget, Huawei. Dan perkenalkan, ini adalah Huawei MateBook X Pro. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Kesan pertama saya ketika melihat Huawei MateBook X Pro ini, kelihatan mewah, elegan, dan premium. Terlihat banget kalau ini adalah laptop yang mahal. MateBook X Pro memiliki 3 varian warna, ada Emerald Green, Mystic Silver, dan juga Space Gray. Untuk unit yang kita review ini warnanya adalah Mystic Silver, dan yang masuk ke Indonesia, saya lihat di websitenya Huawei tadi, hanya yang varian warna ini, yang Mystic Silver. Dan saya tahu apa yang ada di pikiran kalian sekarang, kok mirip banget dengan MateBook ya? MacBook ya? Yap, yang varian warna Mystic Silver ini menurut saya juga bener-bener mirip dengan MacBook, apalagi yang 13 inch. Feel bahan materialnya sama, dingin-dingin aluminium metal yang kerasa banget premium, dan semua casingnya ini juga menggunakan bahan aluminium, no plastik-plastik klep, dan dengan bahan material yang sesolid ini, Huawei MateBook X Pro hanya memiliki bobot 1,33 kg dengan ketebalan hanya 1,46 cm. Bukan ultrabook yang tertipis atau yang paling ringan memang, tapi menurut saya 1,33 kg, 1,48 cm itu udah pas banget. Karena kalau menurut saya pribadi, laptop yang terlalu tipis itu biasanya ada masalah di bagian airflow, karena casingnya terlalu tipis, airflow-nya kurang optimal. Dan kalau tipis-tipis banget, kalau saya, karena saya orangnya agak sedikit barbar, takutnya kalau saya pakai patah. Kemudian untuk spesifikasinya, Huawei MateBook X Pro ini memiliki 3 SKU. SKU terendahnya menggunakan Intel Core i5 terbaru Gen 10 10210U non-discrete graphic card. Kemudian yang nomor 2 ada Intel Core i5 Gen 10 dengan Nvidia MX 250, dan yang terakhir atau varian yang tertinggi menggunakan Intel Core i7 10510U dengan Nvidia MX 250. Nah, yang masuk Indonesia setahu saya nanti adalah varian yang tertingginya, Intel Core i7 dengan Nvidia MX 250. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan untuk unit yang kita review ini adalah unit engineering sampel dari Huawei, yang sayangnya ini adalah varian yang terendah dengan Intel Core i5 10210U tanpa Nvidia MX 250 atau non-discrete graphic card. Untuk komponen lain seharusnya sama, memori RAM-nya 16GB dual channel LPDDR3. LP berarti low power, berarti nggak bisa di-upgrade. Kebanyakan ultrabook memang nggak bisa di-upgrade dengan menggunakan memori RAM tipe LP karena mengejar ketipisannya tadi. Untuk storage-nya berkapasitas 512GB dengan speed yang kenceng banget, hampir 3500 Mbps, dan speed ini biasanya ada di laptop gaming. Kemudian untuk hinge atau engsel-nya juga udah sturdy atau solid banget, gak ada flek yang kerasa ketika dibuka, dan walaupun tipis dan ringan, ultrabook yang satu ini udah bisa dibuka dengan satu tangan. Kemudian lanjut di area keyboard, terdapat fingerprint yang jadi satu dengan tombol power, lebih praktis dan gak terlalu makan space. Dan juga ada detail kecil seperti finishing chrome di sekeliling tombol powernya yang membuat desainnya itu nggak terlihat flat silver gitu aja. Dan finishing chrome-nya ini juga ada di area pinggir-pinggir seluruh bagian casingnya. Nggak ketinggalan, touchpad-nya pun juga diberi sentuhan finishing chrome. Untuk feel touchpad-nya memiliki dimensi yang cukup lega. Jadi buat kalian yang nggak suka pakai mouse, pakai touchpad aja, ini udah lebih dari cukup. Apalagi juga udah support dengan Windows Precision Driver. Dan secara bahan material, feel surface-nya ini mirip banget seperti MacBook. Cuman trackpad MacBook menurut saya sih masih yang terbaik ya sampai saat ini. Kemudian di sebelah touchpad ada stiker Intel yang nggak usah kita bahas karena fungsinya memang cuman stiker. Nah, kalau stiker yang di sebelahnya harus kita bahas karena ini adalah ciri khas Huawei yang tidak dimiliki oleh brand lain, yaitu Huawei Share. Stiker ini adalah tanda letak NFC dari Huawei MateBook X Pro. Dan kalau kalian punya smartphone Huawei minimal P series atau mid series dengan EMUI 10, kalian bisa nyobain fitur ekosistem Huawei yang udah pernah kita peragakan juga di MateBook D15 dengan Huawei P40. Ada banyak banget fitur dari Huawei Share ini. Pertama ada multi collaboration, di mana bukan hanya sebagai screen sharing yang minim banget delay, jadi kalau kalian mau streamingan langsung di sini juga bisa, tapi juga ada transfer files dengan sangat cepat juga. Dan masih banyak lagi fitur lainnya seperti OneHub, kemudian copy paste hanya dengan drag and drop. Intinya kalau kalian sekarang memiliki smartphone Huawei dengan EMUI 10, Huawei MateBook X Pro ini bisa menjadi pilihan menarik. Sebenarnya bukan Huawei MateBook X Pro aja ya, semua varian MateBook yang memiliki NFC yang juga sudah support Huawei Share, kalian wajib cobain ekosistemnya Huawei yang menurut saya
keren banget. Lanjut pembahasan tentang keyboard. Keyboardnya udah backlit dengan 3 tingkat brightness, dan ini adalah tipikal backlit keyboard yang mahal, dimana yang terlihat menyala adalah fontnya aja. Untuk warna selain font, LED-nya itu nggak tembus dan nggak bocor. Istilahnya itu nggak meluber-luber LED-nya di bagian pinggiran tombol. Untuk feel keyboardnya juga udah enak banget untuk sekelas laptop yang tipis. Karena biasanya penyakitnya laptop yang tipis itu travel distance keyboardnya terlalu pendek, tapi Huawei MateBook X Pro ini menurut saya udah pas. Kemarin pun saya bikin skrip untuk review video Huawei MateBook X Pro ini juga di sini, dan saya merasa nyaman banget. Kemudian kalau kalian perhatikan, tombol F7-nya nggak ada, diganti dengan webcam. Yap, webcamnya ada di dalam keyboard yang secara angle dari bawah banyak orang yang nggak suka karena nggak eye level. Cuman kalau dari segi privacy praktis banget, nggak ada ceritanya lupa mematikan webcam, karena ketika dipakai dia kelihatan pop up, jadi tinggal dimasukin lagi. Kemudian kelebihan lain, karena webcamnya ada di keyboard, nggak ada di frame, jadi Huawei bisa memberikan layar dengan 91% screen to body ratio. Tipis banget. Secara dimensi layarnya juga unik. Kalau biasanya layar laptop itu memiliki rasio 16:9, Huawei MateBook X Pro memiliki rasio 3:2. Dan fitur ini disebut Huawei dengan Full View Display. Dimensinya menjadi 13,9 inch, 14 inch kurang sedikit, tapi terlihat compact banget seperti laptop 13 inch pas. Rasio 3:2 ini menurut Huawei enak banget kalau digunakan untuk browsing, kerja, dan membaca karena layarnya lebih luas. Cuman mungkin kekurangannya ketika kalian menonton video di YouTube dengan rasio 16:9, karena bar hitamnya itu akan terlihat cukup lebar. Kemudian untuk panelnya, Huawei MateBook X Pro ini menggunakan panel yang sama dari smartphone Honor, yang namanya adalah LTPS atau kepanjangan dari Low Temperature Polysilicon. Nah, dengan LTPS ini, layarnya bisa memberikan kepadatan pixel yang lebih besar, cuman low temperature. Nah, kalau low temperature berarti dayanya lebih hemat, baterainya jadi lebih awet, dan layarnya enggak cepet panas. Jadi dari segi ketahanan juga bisa lebih awet. Kemudian yang unik, resolusi dari Huawei MateBook X Pro ini sama dengan aspek rasionya. Kalau aspek rasionya tadi 3:2, resolusinya itu 3000 kali 2000. Kemudian untuk brightness-nya ada di 450 nits dengan kontras 1500:1 dan 100% sRGB. Kalau kalian bingung dengan angka-angka tadi, gampangnya seperti ini. Jadi dimensinya Huawei MateBook X Pro ini kan 13,9 inch, kemudian resolusinya 3000 kali 2000. Jadi kepadatan pixelnya, kepadatan gambarnya itu detail banget. Kemudian 450 nits, berarti brightness-nya itu tinggi banget. Jadi kalau misalkan nih kita mentokan brightness-nya, dan di depan saya ini ada lighting yang bener-bener terang banget. Kalau kalian perhatikan ya, brightness-nya atau kualitas gambarnya itu masih bisa dilihat. Nah, jadi kalau misalkan kalian gunakan di ruangan luar, kalian mungkin laptopan di lapangan dengan panas cahaya terik langsung matahari, itu layarnya masih bisa terlihat. Kalian nggak perlu tutupin gini biar nggak silau. Sayangnya ketika saya coba menggunakan Huawei M Pencil dari MatePad Pro, layarnya ini nggak support. Mungkin harus pakai pen Huawei yang laptop. Tapi setahu saya pensil khusus untuk MateBook X Pro ini belum ada. Padahal layarnya ini udah support 10 touch, atau dengan 10 jari kita touch secara bersamaan, layarnya bisa membaca. Jadi menurut saya sayang banget dengan layar yang bisa membaca sampai 10 touch ini nggak support dengan Huawei M Pencil. Mungkin akan saya update kalau misalkan udah ada pen macam apa yang bisa support dengan Huawei MateBook X Pro ini. Kemudian lanjut untuk konektivitas, yang jelas ada NFC tadi, kemudian Wi-Fi-nya pakai 802.11 AC dengan Bluetooth versi 5. Untuk portnya masih ada port Type A di sisi kanan, di pojok banget, karena sekali lagi ini adalah Ultrabook yang tipis. Kemudian di sisi kiri ada audio jack combo, input charger Type C, dan USB Type C yang sayangnya belum Thunderbolt. Dan di dalam paket pembeliannya kita juga mendapatkan adapter 65 watt yang menggunakan konektor Type C. Di semua ujungnya ini menggunakan konektor Type C. Nah, keuntungannya kalau misalkan kalian memiliki MatePad Pro atau mungkin Huawei P series atau Mate series, ketika berpergian kalian cuma harus membawa adapter yang 65 watt ini. Wah, kalau dibuat di Huawei P40 beledak dong. Enggak dong, Huawei P40 itu support fast chargingnya kalau nggak salah 22,5 watt. Kalau kita pakai 65 watt, dia tetap masuknya itu 22,5 watt. Jadi seperti itu, nggak masuk langsung semua 65 watt. Jadi nggak meledak. Kemudian untuk sistem coolingnya menurut saya terlihat cukup serius ya, walaupun ini Ultrabook dengan semua komponennya ini menggunakan komponen hemat daya, tapi untuk
Sistem coolingnya ada single fan dan juga 3 heat pipe yang terlihat cukup besar. Dan untuk suhu temperaturnya, ketika saya stress loop sebanyak 10 kali di Cinebench R15, skenario-nya mode best performance dengan kondisi laptop dicolok atau dicas, temperatur max load-nya ada di 91 derajat Celcius dan tidak ada thermal throttling. Kemudian di skenario yang kedua, tetap mode best performance tapi laptopnya tidak kita colok, suhu max load-nya itu ada di bawah 90 derajat Celcius. Kemudian untuk kapasitas baterainya sebenarnya nggak terlalu besar, 57 watt hour. Cuman karena dia memiliki teknologi yang ultra low power seperti panel layarnya LTPS tadi, ketika kemarin saya gunakan untuk web testing menggunakan Chrome, koneksinya Wi-Fi dengan screen brightness sekitar 40%, itu bisa bertahan sekitar 11 jam 30 menit. Tapi perlu saya garis bawahi kalau yang kita bahas ini adalah unit engineering sample dengan SKU terendah, Intel Core i5 non-discrete graphic card. Untuk yang masuk Indonesia, Intel Core i7 dengan Nvidia MX250. Dan kalau saya ambil datanya dari notebookcheck.com untuk yang varian tertingginya Intel Core i7 Nvidia MX250, untuk web surfing bisa bertahan sekitar 10 jam 22 menit. 10 jam 22 menit menurut saya sih masih cukup awet banget. Kemudian untuk audionya, menurut saya ini adalah salah satu ultrabook yang tipis dan ringan terbaik untuk audionya yang pernah saya review, karena setipis ini audionya premium banget kalau misalkan kalian pengen dengarkan seperti ini. Dan Huawei menyebutnya dengan 360 sound, jadi suaranya itu kayak muter dari berbagai arah. Lanjut ke tes performa, seperti biasa kita loop sebanyak 10 kali di Cinebench R15 dengan skenario best performance dengan kondisi laptop dicolok, dan hasilnya bisa kalian lihat sendiri di sini. Skor tertingginya ada di running pertama dengan 581 dan skor terendahnya ada di running ketujuh dengan 454. Kemudian di mode kedua tetap mode best performance tapi sekarang on battery atau laptopnya tidak kita colok, dan hasilnya running pertama tetap tertinggi 576 dan running terendahnya ada di keempat dan kelima dengan skor 451. Di 3D Max Skydiver-nya mendapatkan skor 4056, dan untuk tes rendering menggunakan Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya kita pakai, Huawei MateBook X Pro Core i5 ini mampu merender dengan durasi waktu 2 menit 1 detik. Tapi masalahnya yang bakalan masuk ke Indonesia nanti adalah yang Huawei MateBook X Pro Core i7 Nvidia MX250 dengan SSD 1 TB. Jadi saya carikan benchmark juga untuk yang varian Core i7 dan saya menemukannya di ultrabookreview.com, dan di sini kalian bisa post nanti dan kalian lihat untuk performanya kira-kira bakalan seperti itu. Karena sudah saya carikan website yang juga mereview Huawei MateBook X Pro varian Core i7 yang spesifikasinya mirip, dan untuk linknya nanti juga akan saya cantumkan di deskripsi kalau misalkan kalian pengen lihat-lihat. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari Huawei MateBook X Pro kali ini, dan kesimpulannya menurut saya kalau kalian pengen MacBook macebook ya yang versi Windows, menurut saya Huawei MateBook 10 MateBook X Pro ini bisa menjadi opsi yang menarik karena secara desain, secara build quality mirip banget dengan MacBook Pro yang 13 inch, tapi memang nggak bisa dibedakan ya MacBook dengan macOS ini dengan Windowsnya. Menurut saya sih beda platform, nggak bisa dibedakan. Cuman ya itu tadi, kalau kalian cari laptop MacBook versi Windows, menurut saya bisa menjadi opsi yang menarik. Dan kalau kalian punya smartphone Huawei, menurut saya sih kalian wajib belilah ya, karena kalian bisa membuat ekosistem Huawei yang menurut saya keren banget. Contohnya seperti Huawei Share, Multi Collaboration, OneHub, dan lain-lain. Jadi kalau kalian punya smartphone-nya Huawei yang sudah support dengan Huawei Share, menurut saya wajib untuk dicobain. Kalau untuk harganya, yang varian Core i7 dengan Nvidia MX250 yang udah masuk ke Indonesia, saya lihat di beberapa e-commerce itu harganya sekitar 30 jutaan. Nah, untuk yang Core i5 dengan Nvidia MX250, kemarin saya tanya ke pihak Huawei kalau misalkan masuk ke Indonesia, kira-kira berapa sih? Katanya sekitar 18 sampai 19 juta. Mahal, memang secara nominal terdengar dan juga terasa mahal. Tapi kalau misalkan kita mau mencari referensi atau mensegmenkan Huawei MateBook X Pro ini di brand lain, contohnya ada Dell XPS, kemudian ada Lenovo ThinkPad, harganya juga relatif cukup bersaing lah, sama-sama sekitar di range segitu. Dengan kelebihan masing-masing. ThinkPad itu kelebihannya dari segi safety, dari segi privacy, kalau Huawei ini dari segi full view display dan yang saya sebutkan tadi. Kemudian kalau untuk kekurangannya, menurut saya Huawei MateBook X Pro ini sayang banget belum ada USB-C Thunderbolt. Semoga aja yang di varian Core i7 ada ya. Jadi kalau ada bakalan lebih worth it lagi. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video review kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.